Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi selanjutnya mengenai desain, ya, desain serat optik atau kabel serat optik, di mana di sini lebih membahas tentang struktur, material, dan bentuknya. Ya, bisa dikatakan sebelumnya itu kabel optik dan serat optik itu adalah paduan gelombang dieelektrik silinder tipis yang digunakan untuk mengirim energi cahaya untuk komunikasi. Nah, serat optik ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu single mode dan multimode. Nah, berdasarkan itu juga single mode dan multimode ini dibagi lagi, yaitu single mode step dan single mode grounded. Untuk multimode juga sama, multimode step, ya, dan multimode grounded. Nah, untuk ukuran inti standar serat multimode step itu 50 gm dan 100 mikrometer. Ukuran inti standar untuk yang grounded untuk multimodenya yaitu 50 mikrometer, 62,5 gm, 85 gm dan 100 gm. Ukuran inti standar untuk serat mode step single step itu antara 8 mikrometer dan 10 mikrometer. Dalam kebanyakan kasus, bahan yang digunakan dalam fiber optik ini yaitu kaca yang berkualitas, karena kaca berkualitas ini mengandung sedikit kotoran dan terdapat unsur air dari silika dan oksigen. Kaca bukan satu-satunya bahan yang digunakan dalam fiber optik ini, tapi ada juga plastik, ya. Plastik yang digunakan untuk bahan inti dan kosong di beberapa aplikasi. Dan tentunya desain serat fiber optik ini dapat menentukan kinerja dari sistem serat optik ini. Oke, kita masuk ke serat optik, ya. Kita kembali. Serat optik itu memiliki luas penampang kecil, ya. Serat optik memiliki luas penampang kecil tanpa perlindungan. Struktur kabel optik ini melindungi serat optik dari kerusakan lingkungan. Struktur kabel itu terdiri dari penyangga, jaket, fiber buffer, dan lain-lain. Untuk melindungi serat optik dari kerusakan, kabel optik itu dirancang dengan menjalankan ada beberapa fungsi, yaitu pertama itu melindungi serat optik dari kerusakan dan kerusakan selama pemasangan. Dan itu memberikan karakteristik transmisi serat yang stabil dibandingkan dengan serat yang tidak berkabel. Transmisi yang stabil mencakup pengoperasian stabil dalam kondisi iklim yang ekstrim, menjaga integritas fisik serat optik dengan mengurangi tekanan mekanisme yang ditempatkan pada serat sama pemasangan dan penggunaan. Terus, aplikasi pesawat mengharuskan serat optik itu memenuhi spesifikasi yang ketat, ya, karena kabel optik harus kokoh untuk memenuhi kinerja lingkungan dan mekanisme yang diberlakukan oleh sistem pesawat terbang tersebut. Oke, selanjutnya adalah fiber buffer. Pada aplikasi pesawat, bahan penyangga ini berwarna ungu untuk memudahkan identifikasinya. Produsen menggunakan berbagai teknik untuk menyangga serat optik, ya. Dan dalam juga jenis penyangga serat optik ini termasuk kayak tabung longgar yang berisi gel atau tabung longgar saja, ya. Dan pemilihan teknik buffering tergantung pada aplikasi yang dimaksudkan. Dalam aplikasi komersial, jumlah serat yang besar, pabrikan menggunakan buffer tabung longgar. Dalam aplikasi penggunaan komersial dan pesawat, pabrikan menggunakan penyangga yang ketat. Selanjutnya adalah cable strike dan support member. Nah, dalam aplikasi komersial untuk cable strike dan support member ini, bahan yang digunakan untuk kekuatan pendukung termasuk kawat baja dan serat tekstil seperti nilon dan benang aramid. Juga termasuk serat karbon, kaca, plastik yang diperkuat dengan diperkuat dengan kaca. Untuk aplikasi pesawat, hanya beranggotakan atau hanya materi yang berkuatan dan pendukung, bukan logam yang diperbolehkan. Oke, selanjutnya adalah bahan jaket kabel. Fungsi jaket kabel ini untuk memberikan perlindungan lingkungan pada mekanisme ekstra.
Bahan jaket pada pesawat untuk pesawat memiliki sifat atau tertentu berikut: pembangkit asap rendah, toksisitas rendah, kandungan halogen rendah, penahan api, ketahanan terhadap cairan, ketahanan abrasi tinggi, dan kinerja stabil terhadap suhu. Bahan jaket komersial yang digunakan pada saat ini yaitu ada polyethylene, polyvinyl klorida atau PVC, poliuretan, dan elastomer polyester. Kebanyakan bahan jaket komersial ini tidak cocok untuk digunakan pada aplikasi pada pesawat terbang. Peneliti telah mengembangkan bahan jaket yang sesuai untuk pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu memiliki bahan tersendiri. Oke, selanjutnya adalah desain kabel. Nah, pada desain kabel ini kita harus lihat apakah kabel yang kita pakai itu harus terkubur di dalam tanah atau digantung di tiang telepon. Apakah kabel itu melalui ke jalur kabel terendam air atau hanya diletakkan di tanah. Dan apakah kabel itu digunakan aplikasi industri, telekomunikasi, utilitas, ataupun pesawat. Nah, setiap aplikasi yang berbeda mungkin memerlukan desain kabel yang sedikit berbeda. Tentunya ya, pilihan desain kabel mencakup bahan jaket, yang teknik pemblokiran air, jumlah serat yang harus ditempatkan dalam kabel. Pokoknya intinya yaitu desain kabel itu mempengaruhi tempat yang mau kita pakai atau mau kita tempatkan. Untuk sistem pesawat mengharuskan kabel secara optim memenuhi kondisi lingkungan yang ketat ya. Jenis desain kabel yang dipertimbangkan oleh pesawat antara lain desain kabel fiber optik OFCC, stranded, dan ribbon cable. Kabel harus memenuhi tingkat kinerja yang minimal dalam keselamatan, asap rendah, toksisitas rendah, kandungan halogen rendah, dan lain-lain. Daya tahan, mampu menahan guncangan, getaran, cairan, dan lain-lain. Dan kinerja optik harus optimal. Kabel juga harus mudah dipasang dan diperbaiki. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam desain kabel. Oke, selanjutnya adalah OFCC ya. OFCC itu adalah Optical Fiber Cable Component. Nah, untuk bentuknya itu diameter luar OFCC itu biasanya 2 mm, dan serat biasanya disanggah dengan elastomer polyester dengan diameter total 900 mikrometer. Dan ukuran OFCC membatasi jumlah serat yang terkandung dalam kabel OFCC. Kabel OFCC umumnya mengandung kurang dari 36 serat ya. Dan kabel OFCC dengan diameter luarnya yaitu dengan 0,5 inci dapat menampung sekitar 12 serat. Nah, untuk kabel OFCC ini yaitu dia sangat tahan atau menyerap atau memblokir, istilahnya tuh kayak tahan air lah, karena dia menyerap, memblokir, menyegel air disebabkan oleh material yang berkuatan benang aramid ya, yang dapat menyebabkan material itu menyerap, memblokir, dan menyegel air. Selanjutnya adalah scrabble cable ya. Scrabble cable ini kabel serat optik yang terdiri di serat buffer yang terdampar di tengah kabel yang dikelilingi oleh material berkuatan dan seluruhnya pelindung. Serat seperti OFCC tadi, serat ini biasanya disanggah dengan elastomer polyester dengan diameter total 900 mikrometer. Dan penggunaan kabel film disarankan adalah dalam aplikasi terbang dengan kepadatan sedang, yaitu 2, 4 hingga 72 serat. Namun rekomendasi ini bersifat sementara atau pendahuluan. Untuk pengujian lebih lanjutnya dan evaluasi pada desain kabel ini terus berlanjut ya. Dan persetujuan akhir untuk kabel ini hanya akan dilakukan setelah kabel prototipe lulus semua dalam pengujian. Yang selanjutnya adalah ribbon cable. Ribbon cable ini juga memiliki kemampuan pemblokiran air yang paling buruk dari ketiga desain kabel yang saya sebutkan tadi. Kinerja tikungan diperkirakan akan memburuk jika produsen menambahkan senyawa yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan penguncian air. Ribbon cable juga sulit ditangani
Kerentanan terhadap kerusakan serat selama pelarian serat membuat koneksi multifiber perlu dilakukan. Koneksi multifiber dapat menyebabkan satu titik kegagalan dalam banyak sistem. Dan penggunaan terminisasi multifiber juga menimbulkan masalah perawatan, konfigurasi ulang, dan perbaikan. Itulah kenapa di industri pesawat itu tidak direkomendasikan menggunakan removable dalam sistem pesawat terbang.